Oke, saya akan coba tunjukkan menggunakan oke. Jadi kita coba di sini. Saya cek dulu bentar. Oke. Kita bisa cek statusnya tadi yang saya sebut tadi. Ini udah terenkrip, saya coba hapus dulu enkripsinya. Oke, seperti biasa, kita biasanya kalau mau restore kan, misalnya nih contoh, saya punya satu database, kemudian database-nya saya backup nih. Saya backup misalnya, saya ambil contoh backup-nya di sini ya, ada backup 2019. Bentar. Kita off-in dulu. Bentar ya. Oke, kita drop sertifikatnya, kita drop key-nya. Oke. Misalnya saya punya database AdventureWorks ini ya. AdventureWorks ini entah gimana tiba-tiba ada orang yang mau coba ambil gitu ya. Terus dia coba backup. Dia coba backup. Kemudian di backup-nya di override aja. Saya ke DB encryption our backup ini, saya backup ke sini. Oke. Udah berhasil di backup. Nah, backup-nya saya curi ceritanya gitu ya. Saya curi. Nah, ini hasil backup-nya saya curi, kemudian saya coba masukkan ke sini. Saya coba restore ke tempat lain ya. Saya coba restore ke tempat lain. Saya coba restore ke tempat lain. Saya restore di sini, kelihatan? Saya coba restore.
Dari device, saya add di sini. Kayaknya nggak kelihatan ya itunya, apa Windows-nya. Ada Windows pop-up gitu ya, Mas Kiki? Oh iya, ada pop-up ya, bener ya. Iya, pop-up-nya nggak kelihatan. Oke, sorry. Share Harus all desktop screen kali. gitu. Iya. Harus desktop. Oke, sorry. Iya, harus share desktop. Saya ulang share-nya. Saya ulang, wah share desktop berarti ya. Nah, udah kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Oke, saya ulang berarti. Nah, tadi kita kan udah backup nih database yang AdventureWorks 2012 ini. Kemudian kita coba restore di server lain gitu ya. Saya coba restore di server lain. Seperti ini. Dia adanya, kelihatan ya? Tadi sempat nggak kelihatan. Ya, udah kelihatan sekarang. Oke, di sini. Nah, ini. Oh, oke. Ininya masih belum dipindah. Pindah ke sini. Ini juga sama. Sini. Kita restore. Restore sukses. Nah, otomatis yang tadi kita backup, yang tadi di server sini, kita backup, udah ada di sini, ya kan? Ini biasalah ya, seperti yang kita biasa lakukan gitu kan. Nah, terus lalu gimana caranya kita mau gimana caranya supaya si data itu nggak bisa di backup terus tiba-tiba pindah gitu ke tempat lain. Nah, disinilah fungsinya TDE, Transparent Data Encryption gitu ya. Di sini fungsi TDE, saya drop dulu ininya ya, database SQL servernya saya drop dulu. Nah, gimana cara supaya data yang ada di sini nggak bisa pindah ke sana gitu ya? Nah, caranya adalah tadi yang pertama kita untuk bisa memasang TDE, kalau kita perhatikan SQL Server Certificate yang ada di server ini ya, ini ada sekian banyak sertifikat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah satu, kita create master key. Perintahnya ini, use master key, create master key, encryption with password. Passwordnya ya terserah lah. Saya bikin passwordnya seperti ini. Saya jalankan. Oke, sudah. Setelah kita create master key-nya, lalu kita create certificate-nya. Nah, ini sertifikatnya sama. Create certificate, kita kasih nama sertifikatnya sembarang. Subjeknya juga sembarang. Oke, lalu kita pindah ke AdventureWorks yang akan kita pasang.
Nah, di AdventureWorks yang udah kita tadi aktifkan, kita create database encryption key-nya. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa lihat statusnya sebetulnya. Jadi, begitu database-nya kita bilang nih encryption state-nya 1, kita bisa lihat encryption state 1 itu adalah belum di-encrypt. Jadi database AdventureWorks itu meskipun sudah tadi kita bilang udah disiapkan digital certificate-nya, tapi belum di-encrypt. Nah, untuk enkripsinya sendiri, kita bikin database encryption-nya yang tadi, lalu baru kita aktifkan. Nah, cara aktifkannya cuma gini aja. Alter database AdventureWorks 2012 set encryption on. Oke. Nah, begitu dia on, ini langsung statusnya jadi 3. 3 itu sudah di-encrypt. Nah, artinya bahwa AdventureWorks 2012 yang tadi kita sudah pasang sudah di-encrypt sekarang. Gitu ya. Nah, setelah di-encrypt, lalu step berikutnya adalah kita backup digital certificate-nya ya. Sama certificate key-nya. Kita backup. Saya hapus dulu yang udah ada supaya fresh. Ini saya hapus dulu biar ini yang baru dibikin. Oke. Nah, jadi kita backup step kelimanya ke mana? My certificate tadi ke folder cdb encryption cert ini, kemudian key-nya ke sini. Oke. Nah, selesai semua. Kalau kita lihat, ini udah ada nih sertifikat yang kita bikin. Dan si digital certificate yang kita tadi atau database-nya tadi ini sudah terencrypt. Statusnya 3. Terencrypt. Oke. Nah, next-nya apa? Kita coba sekarang si 2012 ini, AdventureWorks 2012 ini kita backup. Kita backup. Timpa aja. Oke, selesai. Nah, setelah selesai backup, tadi yang di sini, bentar. Udah nggak ada ya, mestinya database-nya tadi udah saya remove soalnya. Oke. Nah, kita coba restore ke server yang ini sekarang. Kita coba restore dari mana? Dari yang tadi. Kita coba restore, oke. Coba bisa nggak ya? Nggak bisa, gagal. Nah, nggak bisa, gagal. Pesannya adalah ini. Cannot find certificate with thumbprint. Jadi, ketika kita sudah pasangkan digital certificate di situ, kita sudah aktifkan TDE-nya, maka file yang tadi di backup maupun yang kita coba restore, itu nggak bisa di-restore di sembarang tempat, karena harus di-restore dengan tadi digital sertifikatnya. Gitu. Dan ini cukup efektif ketika kita misalnya ada orang mau mencoba mencuri data kita, backup, kemudian di-restore di tempat lain, pasti nggak akan pernah bisa karena digital certificate-nya sudah terpasang di sini menggunakan TDE.
Jadi proses restore-nya juga gagal ya, nggak bisa. Nah, lalu gimana dong kalau kita ternyata memang ada keperluan untuk itu gitu, untuk nge-restore apa namanya, nge-restore datanya sendiri gitu kan? Oke, nah untuk merestore-nya sendiri sebetulnya sama aja, tapi kita harus bawakan digital certificate yang kita punya gitu kan. Caranya adalah pertama di server sini kita harus bikin kita alter dulu service master key-nya. Oke, kemudian kita create master key encryption-nya. Kita create master key encryption-nya. Karena tadinya di sini belum ada master key encryption, kita create. Lalu kemudian, nah di sini. Jadi digital certificate yang tadi dibikin itu harus dibawa, di copy ke tempat baru misalnya gitu. Ini kan belum ada nih. Saya copy di sini. Sertifikatnya, kemudian key-nya. Sehingga ada nih di decrypt di sini, decrypt cert sama decrypt PK key di situ. Saya execute. Nah, lalu dari situ proses mengaktifkan database TDE-nya sudah terjadi gitu. Sehingga kalau kita mau backup di sini, kita mau restore di sini, tinggal kita restore aja. Restore dari tempat yang tadi. Restore dari tempat yang tadi. Kemudian dipindahin supaya oke. Nah, di sini kita jalankan. Oke, berhasil. Nah, jadi untuk bisa memindahkan database-nya pun harus menggunakan apa namanya, digital certificate-nya dan key-nya, begitu.